kita menambal hal-hal yang telah lalu dari diri kita dan mempersiapkan untuk hari yang belum kita jelang, dan memaksimalkan waktu yang sekarang kita jalani. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa manusia itu berada di antara dua waktu. Kita semuanya senantiasa diapit oleh dua waktu. Waktu yang pertama adalah waktu yang sudah berlalu dari kita. Tahun 2021 kemarin, ya, hari kemarin atau bahkan tadi, itu sudah berlalu dari kita. Nggak bisa kita kembali lagi ke waktu tersebut, tidak bisa. Kemudian kita juga diapit oleh waktu yang belum kita jelang, belum kita jalani. Hari esok, siapa tahu hari esok? Tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada jiwa yang tahu persis apa yang akan dia lakukan esok hari. Kita hanya bisa berencana. Besok saya punya planning, mau ke sini, itu rencana. Tetapi persisnya yang akan kita lakukan besok hanya Allah saja yang tahu. Dirinya atau manusia saja tidak tahu. Ini dua waktu yang mengapit kita, ya. Memperbaiki waktu yang pertama, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, memperbaiki waktu yang sudah berlalu adalah mudah, dengan istighfar. Kalau kita banyak, dan kita pasti banyak berbuat dosa dan kesalahan, maka kita tutup, perbaiki dengan apa? Istighfar, mohon ampun kepada Allah dan taubat, ya. Selesai urusan. Waktu yang akan kita jelang besok, kita perbaiki dengan apa? Dengan niat yang baik. Kita meniatkan yang baik. Saya besok, saya misalnya tahun ini pengen berniat umroh misalnya, kalau Allah berikan kesempatan. Pengen berniat, banyak. Silakan kita berniat yang baik-baik. Itu memperbaiki waktu yang belum kita jelang, ya. Allah mengatakan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Siapa saja yang keluar dari rumahnya dalam rangka atau dalam keadaan dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul maut, tetapi dalam perjalanan sudah dijemput oleh maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya sudah tetap sempurna. Kenapa? Ya karena sudah niat yang benar. Maka kita niatkan untuk hari esok, untuk pekan esok, untuk bulan besok, untuk tahun-tahun yang berikutnya ini kita pengen jadi orang yang lebih baik, ya. Ini dua waktu yang mengapit kita. Nah, yang sekarang ini bagaimana? Yang sekarang ini kita maksimalkan, optimalkan. Dengan apa? Dengan dua hal, tidak ada yang ketiganya. Yang pertama, dengan sabar kalau terkena musibah. Dengan sabar kalau terkena musibah. Yang kedua, dengan syukur ketika mendapatkan nikmat. Jadi kita ini sekarang ini, detik ini, tidak ada di antara kita melainkan kalau enggak sedang dapat nikmat, ya dapat apa? Musibah, itu sudah pasti. Saya enggak dapat apa-apa tuh perasaan. Nah, ini orang yang tidak sadar bahwa dia mendapatkan nikmat. Bukankah dia bisa menghirup udara? Kita menghirup udara sekarang ini. Kita bisa menikmati makanan dan seterusnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah tidak bisa hitung. Tidak bisa kalian hitung. Jadi manusia itu pasti dalam guyuran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya manusia
dikenain sedikit saja. Wala nabluwannakum bisyai'in, dan kami pasti akan timpakan bala, cobaan kepada kalian, bisyai'in, dengan sedikit. Dari apa? Minal khaufi, dari ketakutan, wal ju'i, kelaparan, wa naqsin, dari kekurangan, minal amwali wal anfusi wath thamarat, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi itu sekarang kita itu ya, sekarang ini kita sedang sedang mendapatkan nikmat untuk kita syukuri, ataupun sedang merasakan sedikit musibah untuk kita sabari. Dan nikmat Allah itu jauh lebih besar. Nikmat Allah jauh lebih besar ketimbang musibah, sedikit musibah. Karena apa? Karena Allah mengatakan dalam ayat tadi, bisyai'in, dengan sedikit. Wah, saya kayaknya hidup ini nggak ada enak-enaknya. Nah, ini orang yang dia ya belum memahami, atau matanya itu belum terbuka untuk melihat nikmat Allah. Bukankah alam naj'al lahu 'ainain? Allah mengingatkan, bukankah kami jadikan baginya dua mata? Mata kita ini, Pak, mau nggak ditukar dengan berapa? Oh, sebut aja angkanya berapa dah, minta berapa? Ya, 1M, 2M, 10M, 2 atau 20M. Tapi apa? Diambil matanya. Orang berpikir, wah enggak lah. Ya, saya masih senang dengan ini baru mata, belum lagi yang wah banyak, belum lagi ini mati-mati yang lain. Jadi sebenarnya manusia itu ya seperti saya, seperti kita ini memang ya masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar banyak berbuat zalim dan banyak mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit pengantar dari kajian kita yang kita lanjutkan di awal tahun 2022 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk menambal yang sudah lalu dari diri kita dan memperbaiki yang belum kita jalani dari waktu kita, dan memaksimalkan waktu yang sedang kita jalani senantiasa. Bab terakhir dari bagian pertama kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi nabi. Di sini penulis membawakan judul Suwarun min hifdzillahi subhanahu wa ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah. Beberapa gambaran-gambaran penjagaan Allah Azza wa Jalla kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus. Ya. Adalah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sebutkan dalam majelis-majelis yang lalu, itu adalah kehidupan seorang Muhammad, seorang manusia, ya, bashar, manusia biasa. Akan tetapi manusia yang Allah pilih dan Allah jaga semenjak lahirnya hingga wafatnya. Dan di dalam bab ini penulis ingin menyebutkan kembali beberapa bentuk penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau itu belum diangkat menjadi nabi. Kenapa kok dijaga? Ya, sebagai bentuk penyiapan, ya, mempersiapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memikul hal yang besar, yaitu apa? Risalah kenabian. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebelum menjadi nabi saja beliau sudah tidak suka dengan yang namanya berhala. Ya. Beliau alaihi salatu wassalam meremehkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Dan beliau sudah faham
bahwa ini tidak memberikan manfaat dan tidak membahayakan sama sekali. Patung-patung itu, berhala-berhala itu tidak membahayakan. Ya, wah nanti kualat loh. Enggak ada kualat-kualatan. Wah nanti bisa memberikan manfaat loh. Ya. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau menimpakan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama dengan mantan budak beliau atau maula beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Dan ketika beliau berdua ini, ya, Nabi dan Zaid radhiyallahu anhu berjalan, maka melewati berhala yang terbuat dari perunggu yang bernama Isaf dan Nailah. Dua, Isaf dan Nailah, yang biasa diusap-usap oleh orang musyrik ketika mereka tawaf. Ketika mereka apa? Tawaf. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawaf. Kemudian Zaid menceritakan, ya, testimoni. Saya pernah bertawaf bersama beliau alaihi salatu wassalam. Ketika aku melewati Isaf dan Nailah itu, ya, beliau memperingatkan kepadaku, ya, la tamassah, jangan kamu pegang, jangan kamu sentuh, jangan kamu usap itu berhala. Maka Zaid, ya, terucap dalam hatinya, aku akan pegang, aku akan usap untuk melihat bagaimana reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka akhirnya Zaid pun memberanikan diri untuk mengusap itu Isaf atau Nailah. Ya. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nada marah, alam tunha, bukankah kamu sudah dilarang? Bukankah saya sudah larang kamu untuk mengusap itu berhala. Ya. Maka Zaid pun mengatakan, demi Allah yang telah menurunkan kepada beliau Alkitab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memegang yang namanya berhala, ya, bahkan sebelum beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghancurkan berhala, sebagaimana nanti akan datang kisah ketika beliau menaklukkan Mekah, Fathu Mekah. Apa yang beliau lakukan setelah masuk Mekah menang? Ya, beliau perintahkan keluarkan semua berhala yang jumlahnya 360 itu yang ditaruh di sekitar Ka'bah dan di dalam Ka'bah, keluarkan semua, dikumpulkan, dipandangi semuanya. Kemudian beliau memukulkan kapak dengan tangan beliau yang mulia alaihi salatu wassalam, seraya membaca firman Allah, ja'al haqq wa zahaqal batil, telah datang al-haq dan telah sirnalah kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu pasti sirna. Nah, ini sikap beliau alaihi salatu wassalam kepada yang namanya berhala. Ya. Berhala apa? Ya berhala apapun. Bentuknya apa? Oh itu bentuknya mungkin dari batu, dari kayu, dari pohon, dari semuanya yang bentuknya berhala yang disembah. Maka demikianlah sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sehingga ya, marilah kita coba mengambil pelajaran dari petunjuk beliau alaihi salatu wassalam terhadap berhala-berhala ini. Maka bisa kita bandingkan dengan sebagian orang yang mereka ya masih saja berusaha untuk merawat-rawat, kalau bahasa Jawanya itu nguri-uri. Nah, Anda nggak tahu bahasa Sundanya, mohon maaf. Pokoknya dibersih ya, dirawat betul gitu, dilestarikan. Nah, dilestarikan. Wah, ini kan peninggalan nenek moyang. Ya.
Tidak demikian petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bentuk penjagaan Nabi Muhammad penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu tidak pernah minum khamr. Lam yashrab khamran qat. Tidak pernah minum khamr. Dan tidak pernah melakukan perbuatan fahisyah, keji, ya. Dan tidak pernah ikut-ikutan berjudi atau perbuatan sia-sia yang lainnya. Padahal beliau itu bergaul dengan mereka, bergaul dengan manusia-manusia itu, orang-orang jahiliyah. Tidak pernah minum khamr. Kenapa? Karena khamr itu seperti namanya, khamr. Khamr itu artinya menutupi, khimar. Khimar itu penutup, ya kan? Khamr menutup. Apa yang ditutup? Akal. Kalau akal sudah ditutup, waduh, tidak ada bedanya antara manusia dengan hewan. Sehingga kalau misalnya khamr itu ya dikonsumsi sudah tertutup akalnya, orang tidak bisa membedakan ini istrinya ataukah ibunya. Waliyadzubillah. Ya. Tidak bisa membedakan mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat. Itulah kenapa khamr itu julukannya apa? Ummul khabith. Induknya keburukan. Ya, induknya keburukan. Demikian juga tidak pernah melakukan perbuatan keji alaihi salatu wassalam. Ya, sebagaimana telah berlalu Nabi sempat ingin, ya kan? Seperti anak muda lainnya, ingin apa? Ingin ikutan pengen ngelihat Mekah di waktu malam itu seperti apa. Ya. Kemudian beliau ketika menggembala nitip gembalaannya kepada sebagian rekannya. Ketika menjelang atau ketika masuk ke kota Mekah, melihat ada hura-hura di sana, maka Allah jadikan beliau pingsan. Pingsan sampai apa? Sampai siang, sampai pagi sampai siang dan terbangun karena terik matahari. Itulah Nabi Muhammad SAW. Allah jaga, tidak pernah apa? Melakukan atau berhasil melakukan yang demikian. Padahal beliau hidup bersama mereka, ya, hidup bersama mereka. Poin yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terjaga dari kebiasaan-kebiasaan negatif yang di luar keumuman atau akal manusia. Di antaranya apa? Kalau minum khamr itu kan kadang orang atau sebagian orang itu apa masih menganggap itu sebagai ya ini khamr bikin hangat badan katanya begitu. Manfaatnya ada dan seterusnya dan seterusnya. Atau judi, ya, judi ada manfaatnya buat happy atau bahkan kalau judinya orang jahiliyah itu mereka bertujuan untuk apa? Ya, untuk menyumbang. Jadi judinya seperti itu dilarang. Apalagi seseorang yang pengen memperkaya diri lewat judi dengan segenap aliran judi. Ada judi burung, ada judi macam-macam, nomor, ada togel, ada macam-macam, tergantung mazhabnya, ya, dan hobinya. Nah, Nabi itu tidak pernah melakukan telanjang di muka umum. Sebagaimana disebutkan dan telah berlalu dari kita bagaimana ketika orang-orang musyrik mereka membangun Ka'bah. Dan Nabi ikut membangun Ka'bah. Dan ketika itu Nabi bersama paman beliau diperintahkan oleh paman beliau, itu loh, batu itu kamu bawa. Ya, kamu pikul batu itu. Supaya lehernya enggak sakit, kamu angkat sarungmu. Taruh dia di leher. Lah yang bawah, udah biarin. Enggak usah tanya yang bawah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak melakukan kebiasaan kaumnya itu sudah umum begitu di mereka. Nabi pun pingsan, tidak pernah berhasil untuk apa? Membuka auratnya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
nggak usah dibayangin, Pak. Tapi mau nggak mau dibayangin. Jadi luar biasa. Gimana mereka itu apa? Ketika tawaf itu atau mereka sudah biasa dengan apa? Dengan hal tersebut. Ya. Bersiul dan tidak mengenakan atau tidak menutup aurat mereka. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Poin yang keempat. Di dalam perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin untuk pergi ke Mekah melihat bagaimana gemerlap Mekah di waktu malam ketika itu, ya. Kemudian beliau itu apa? Beliau itu ternyata pingsan, ya. Pingsan. Maka di sini justru menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan beliau dengan dijaga. Bentuk penjagaannya seperti apa? Bentuk penjagaannya adalah bukan dengan menghilangkan keinginan-keinginan seperti itu, bukan. Nabi kita alaihi salatu wassalam itu manusia biasa. Pernah menjadi pemuda iya. Ya. Pernah menjadi manusia yang di awal-awal ya sebagaimana umum pemuda. Allah tidak jadikan Nabi itu tidak punya keinginan-keinginan seperti halnya layaknya pemuda, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan, Allah jaga sehingga beliau tidak pernah berhasil melakukan hal-hal negatif yang biasa dilakukan pemuda di kampungnya atau di zamannya alaihi salatu wassalam. Dan itu bukan aib. Sehingga kalau misalnya kita punya anak atau punya adik yang mulai beranjak menjadi seorang pemuda dewasa, maka kita mesti memahami bahwa kita dahulu pernah apa? Pernah muda, tentunya bagi yang sudah tua, ya. Sehingga normal dan wajar ketika apa? Ada hal-hal yang misal mulai ketertarikan dengan lawan jenis, itu sangat-sangat normal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi, Allah ceritakan, Allah sebutkan tentang para nabi. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kami telah utus rasul-rasul sebelum engkau dan kami jadikan bagi mereka pasangan-pasangan hidup, istri-istri dan keturunan. Artinya hal-hal yang bersifat ketertarikan misalnya, itu hal yang sangat-sangat wajar. Yang tidak wajar, ketika ada apa? Hal-hal yang justru menyimpang, ya, tertarik misalnya waliyadzubillah dengan sesama, ini berbahaya. Tapi kalau tertarik dengan lawan jenis, ya memang harusnya begitu. Hanya saja apa? Dikendalikan dan diarahkan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di masa mudanya beliau alaihi salatu wassalam memiliki ketertarikan dengan hal-hal yang biasa dilakukan pemuda seumumnya atau pada seumurannya, tetapi Allah jaga hal tersebut. Mohon izin nambah sedikit, Pak. Boleh, Pak, ya? Ya? Boleh kan? Ya. Belum? Oh, belum. Waduh, saya ini sambil kajian sambil ngelirik-ngelirik ini, Pak. Perasaan jamnya belum. Kurang berapa menit, Pak? Oh, masih cukup ya kan? Ya, kira-kira 15 menit lagi ya, insyaallah. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Memecah konsentrasi ini. Kita kembali ke sini. Ya. Di antara bentuk penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana beliau itu sudah berbeda dari kaumnya dari sisi apa? Pelaksanaan ibadah haji. Ya.
kaumnya orang-orang Quraisy itu khususnya, mereka ini menganggap diri mereka berbeda dari orang-orang Arab lainnya. Sehingga ketika mereka haji, dan kita tahu haji itu adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Orang-orang Quraisy ketika haji mereka tidak wukuf di Arafah. Kenapa kok nggak wukuf di Arafah? Wah, kita kan beda. Kita ini orang yang ngurusin Mekah. Kita wukufnya di Muzdalifah saja. Ya. Kita tidak wukuf seperti orang-orang Arab itu. Di mana mereka wukuf? Wukufnya di Arafah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukufnya ngikut aturan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak kapan? Semenjak belum jadi nabi. Yaitu ketika, ya ini diceritakan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Tetapi ketika itu beliau masih musyrik. Suatu ketika aku pernah kehilangan untaku pada hari Arafah. Aku cari, ya, aku telusuri, aku dapati Muhammad ternyata berdiri berwukuf bersama manusia di Arafah. Aku katakan kepada diriku tentang orang ini, tentang Nabi Muhammad SAW, hada minal hums, fama sya'nuhu hauna. Ini orang radikal banget sih. Ngapain dia di sini? Orang Quraisy kok di sini loh. Orang Quraisy itu wukufnya nggak di sini. Di mana? Di Muzdalifah. Kenapa? Ya tadi itu, karena mereka memandang diri mereka berbeda. Nah, nanti ketika tahun ke-10 kenabian, tahun 10 setelah hijrah atau tahun 10 Hijriah, haji wada, Nabi itu ya memerintahkan seluruh kaum muslimin, khudhu anni manasikakum, ikuti cara haji saya. Nah, beliau mengembalikan cara haji itu kepada cara hajinya Nabi Ibrahim alaihissalam dan merestorasi semua kebiasaan orang-orang musyrik atau orang Quraisy khususnya ketika mereka haji. Ya, ketika mereka, di antaranya apa? Ya di antaranya ini masalah apa? Masalah wukuf, masalah wukuf. Poin yang keenam, bentuk penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana Allah menjadikan Nabi itu terkenal dengan kejujurannya. Tidak pernah beliau itu berdusta sama sekali. Sama sekali tidak pernah berdusta sepanjang hidupnya. Dan ini bukan track record yang sembarangan loh. Luar biasa. Orang itu kalau pengen kita tahu track recordnya, udah cek satu saja. Jujur apa enggak? Ya, jujur apa enggak? Udah itu aja. Luar biasa. Nabi tidak pernah berbuat jujur tidak pernah berbuat dusta sama sekali. Itulah kenapa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal nanti dakwah secara terang-terangan tahun ke-4 Hijriah, tahun ke-4 kenabian. Beliau ketika berdakwah terang-terangan kepada kaumnya, dan itulah awal pertama kali dakwah terang-terangan. Beliau bertanya dulu, menurut kalian, setelah dikumpulkan itu kaumnya, hai kaumku, menurut kalian, kalau aku kabarkan kepada kalian ada pasukan yang siap menyerang kalian dari balik bukit ini, kalian percaya apa tidak sama saya? Percaya enggak? Mereka semuanya mengatakan ma jarrabna 'alaika kadziban. Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Kami pasti percaya. Pasti kami percaya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan mukaddimah ini baru kemudian mengatakan, kalau begitu sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, utusannya Allah untuk memperingatkan kalian akan datangnya azab yang menimpa kalian kalau kalian tetap seperti ini. Mereka semuanya diam. Diam kenapa? Diam karena nggak bisa bantah. Lain halnya ketika Nabi Muhammad, ya seandainya Nabi itu pernah sekali aja berdusta, kira-kira akan dijadikan bahan gorengan. Wah, ini mah udah pernah ini. Ini sih orangnya track recordnya kan sudah begini. Sekali saja pasti akan dijadikan apa? Gorengan.
Akan tetapi orang-orang musyrik itu nanti ketika mereka mendapati dakwah Nabi yang awal-awal seperti itu, mereka tidak punya bahan gorengan, ya, sehingga mereka hanya terdiam saja 1000 bahasa. Mau dijawab enggak percaya, ini orang itu terpercaya. Mau dijawab percaya, tapi kok menyelisihi ajaran nenek moyang, itu diam, ya, tidak bisa menjawab. Nah, dari hal-hal yang telah berlalu ada beberapa faedah yang disebutkan oleh penulis di sini, kita akan cepat saja, ya. Yang pertama, tadi sudah kita singgung bahwa Nabi Muhammad SAW itu manusia, dan itulah bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya mengutus kepada manusia untuk menjadi rasul dari kalangan apa? Manusia juga. Makan seperti kita. Minum, Nabi juga minum. Menikah, Nabi juga menikah. Nabi juga sakit, ya, Nabi juga marah, tetapi Nabi mendapatkan wahyu. Itu saja bedanya. Allah mengatakan qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah, aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian, sama. Yuha ilayya, akan tetapi aku mendapatkan wahyu, ya. Jadi justru itulah hikmah Allah yang sempurna, menjadikan utusan kepada manusia itu bentuknya apa? Dari kalangan manusia juga yang sama kemanusiaannya, sisi kemanusiaannya. Makan, minum, menikah, sakit, marah, sedih, dan seterusnya. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan atau memikul wahyu, ya. Dan ini sudah Allah siapkan semenjak beliau belum menjadi Nabi dan Rasul. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW Allah bekali dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia semenjak masa mudanya. Di antaranya adalah dikenal dengan kejujuran dan amanah. Jujur dan amanah, ya. Luar biasa kalau orang punya dua akhlak ini. Jujur, amanah, udah. Itu bukan sembarangan. Nabi kita alaihi salatu wassalam itu Al-Amin, ya. Julukan yang luar biasa, yaitu orang yang terpercaya. Yang keempat, sifat-sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, hendaknya kita jadikan sebagai cermin atau refleksi. Oh, mestinya demikian ketika kita ingin mengajak kepada orang lain. Kita ini semuanya dai. Dai bagi siapa? Bagi orang-orang di sekitar kita. Bukankah kita ini misalnya kita punya anak? Bukankah kita punya orang tua? Bukankah kita punya saudara-saudari misalnya? Maka sejatinya kita ini adalah orang-orang yang mengajak mereka dengan kebaikan, kepada kebaikan. Bagaimana mengajaknya? Mengajak mereka adalah dengan menampakkan akhlak yang mulia, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Allah jadikan memiliki akhlak yang mulia semenjak beliau belum menjadi nabi. Supaya apa? Supaya orang yang diajak itu belum diajak saja sudah apa? Sudah ke bawah. Belum diajak itu. Sudah apa? Sudah ke bawah. Sudah memiliki rasa simpatik, enak orangnya. Orangnya baik. Nah, inilah PR saya, PR kita semuanya sebagai seorang dai. Jangan Anda katakan dai itu orang yang duduk di meja seperti ini atau ceramah di mimbar. Enggak.
Kita ini sebenarnya menjadi dai, pengajak kepada siapa? Kepada orang-orang yang Allah amanahkan kepada kita. Kalau kita ini kepala keluarga, ya kepada siapa? Ya kepada keluarga kita, anak kita yang menyertai kita, yang melihat kita dari atas ujung kepala sampai apa? Sampai bawah kaki. Itulah objek dakwah kita. Demikian juga orang tua kita yang menyertai kita, misalnya kalau kita ada orang tua atau keluarga kita, maka dari itu ya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik untuk menjadi seorang dai yang mencontohkan dan mengajak dengan perbuatannya sebelum dengan perkataannya. Ya, sebelum dengan perkataannya. Poin yang kelima adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan nabi itu enggak punya sifat-sifat manusia biasa seperti tadi. Tidak, mudah sekali bagi Allah. Akan tetapi justru itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam dengan sifat kemanusiaan ya, yang sempurna, akan tetapi Allah jaga hal tersebut dari hal-hal yang negatif. Yang terakhir, sesungguhnya orang Quraisy itu mereka itu tidak punya bahan untuk menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena track record Nabi yang begitu bersih dan mulia semenjak beliau belum menjadi seorang Nabi. Ya. Akan tetapi mereka ini menolak dakwah Nabi, dan nanti akan kita sebutkan di bagian yang selanjutnya, bagian yang kedua, adalah semata-mata karena mereka merasa ini adalah bentuk ancaman dan pembangkangan terhadap ajaran nenek moyang. Padahal sebenarnya mereka itu apa? Mereka meyakini, dan itu ya benar, itu bagus. Ajaran Nabi itu benar. Muhammad itu jujur, amanah. Ya. Allah berikan mukjizat, udah nggak bisa ngomong. Bulan terbelah, demikian juga banyak hal untuk menegakkan apa? Menegakkan hujjah, sehingga mereka tidak ada lagi alasan, dan mereka tidak punya alasan. Mereka tidak bisa mematahkan dakwah Nabi, sehingga yang bisa mereka lakukan adalah ya, menjelek-jelekkan personnya, membunuh karakter Nabi. Wah, ini orang gila, ini adalah orang penyihir, ini adalah orang. Jadi tidak punya bahan untuk apa? Untuk mematahkan argumen Nabi Muhammad SAW. Karena mereka nggak punya itu, maka mereka mengambil jalan tadi, ya, mematahkan karakter. Sampai akhirnya apa? Karena sudah bingung, nah sudahlah, percobaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, pelajarannya apa? Pelajaran bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW itu ya di atas ilmu dan dibalut dengan akhlak yang mulia. Sehingga ketika orang didakwahi dengan ilmu, kan ilmiah, diajak mikir ya kan. Kemudian orang mendakwahinya itu dia menampilkan akhlak yang mulia, tidak ada lagi alasan bagi orang yang masih memiliki akal untuk tidak menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Terbukti nanti bagaimana Abu Sufyan yang tadinya musyrik dan dedengkotnya, musuh bebuyutannya Nabi Muhammad SAW, akhirnya ngeluh juga dengan Nabi. Kenapa? Ya, Nabi itu sudah tidak ada lagi untuk celah kita patahkan hujahnya. Orangnya juga baik. Ya, mau apa lagi? Maka tidaklah ada orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, melainkan orang yang benar-benar celaka dengan sebenar-benarnya kecelakaan. Semisal siapa? Abu Lahab. Semisal siapa? Abu Jahal. Itulah orang-orang yang sombong dengan sebenar-benarnya kesombongan.
Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan ini maka selesailah pembahasan bagian pertama dari 40 tahun kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita lanjutkan pada bagian kedua biiznillah pada pertemuan mendatang yang membicarakan tentang fase kedua kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu semenjak beliau diangkat menjadi nabi sampai, kalau di buku ini fase kedua itu dibatasi sampai di tahun kelima kenabian. Apa yang terjadi di 5 tahun pertama dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya, insyaallah akan kita jelang pada pertemuan mendatang. Barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan, ada kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dan sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas.